Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan selalu mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang lalu kita sudah mendapatkan sebuah games, dan di dalam games itu saya menghimbau kalian untuk memilih 10 barang ketika melakukan sebuah perjalanan yang jauh ke luar negeri. Lalu ketika kalian sudah terdampar di sebuah tempat, hanyut ke dalam laut, maka kalian harus pilih 2 barang. Dan penjelasan dari games itu adalah 2 barang yang kamu pilih untuk kamu pertahankan, itulah adalah hal yang paling kamu cintai. Ketika barang-barang yang kamu pilih itu adalah untuk memenuhi dirimu sendiri, maka kamu kemungkinan adalah orang-orang yang lebih menyukai diri sendiri. Ada juga mungkin yang memilih Alkitab. Berarti dia mengarahkan supaya pikirannya berpegang kepada Yesus. Ada juga yang pilih makanan kesukaannya. Ada juga pilih boneka kesukaannya yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Ya. Apa yang kamu pilih, itulah yang paling kamu inginkan. Oleh karena itu, pilihan-pilihan itu tentunya adalah pilihan yang menguntungkan orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Baik. Sekarang kita tiba pada pelajaran kita yang ketiga. Ya. Kita tiba pada bab yang ketiga, berjudul Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Saya sudah sampaikan bahwa tema pelajaran kita sepanjang setahun ini adalah karya Allah. Karya Allah dalam diri manusia. Dan salah satu karya Allah yang Dia wujudkan dalam diri kita adalah baptisan. Nah, kata baptisan sendiri diambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, catat ya, adalah baptizo. Baptizo pakai huruf Z ya. B-A-P-T-I-Z-O, yang artinya dicelup. Berarti setiap orang yang dibaptis adalah dicelup, dimasukkan ke dalam air. Sebagaimana Yesus datang masuk ke dalam sungai Yordan, demikianlah setiap orang yang dibaptis dicelupkan masuk ke dalam air atau diselamkan. Ya. Baptisan adalah sebuah hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Berhubungan juga dengan pelajaran kita yang lalu. Nah, itu dapat kita lihat dalam Lukas 3 ayat yang ketiga. Ya. Lukas 3 ayat 3. Kita bisa sama-sama baca, dan saya akan bacakan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Baptisan adalah lambang dari pertobatan. Baptisan adalah lambang di mana kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, maka setiap orang yang mau bertobat, yang mau menerima pengampunan dari Tuhan, harus dibaptis. Ya, sekarang mungkin kalian sudah ada yang dibaptis dan ada yang belum dibaptis. Kalian harus ingat dan tahu bahwa tujuan dari baptisan adalah untuk menerima pengampunan kepada Tuhan, untuk bertobat, ya, bertobat setiap hari. Nah, meskipun baptisan adalah sebuah lambang dari pertobatan, tetapi Yesus melakukan teladan kepada kita. Kita bisa lihat dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Silahkan dicatat. Di ayat yang pertama Lukas 3 ayat 3, sekarang Matius 3 ayat 13 sampai 17. Saya baca. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku,
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun mengikutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, sudah saya sampaikan dalam Lukas 3 ayat 3, seperti yang Yesus katakan di situ, seperti yang Yohanes katakan di situ, bahwa setiap orang yang mau mendapatkan pengampunan, maka dia perlu untuk dibaptis. Setiap orang yang menyatakan dirinya bertobat, maka dia perlu dibaptis. Ingat, baptisan yang kita sudah jalani adalah komitmen perjanjian kepada Tuhan untuk bertobat setiap hari. Ya. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Tetapi Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa. Tidak ada dosa yang dia perbuat. Tetapi dia melakukan baptisan. Dia dibaptis. Bukan untuk menyatakan bahwa dirinya berdosa, tapi untuk menyatakan teladan kepada kita. Yesus saja yang tidak berdosa dibaptis, maka kita yang berdosa harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Coba kita lihat Markus 16 ayat 16. Ya, Markus 16 ayat 16 dikatakan, sama-sama kita baca Alkitab kita. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan hanya percaya, tetapi juga dibaptis. Bukan hanya dibaptis, tetapi juga percaya. Dua hal ini harus berkaitan satu sama lain. Dibaptis dan percaya. Percaya lalu dibaptis. Sehingga setiap orang akan diselamatkan. Ya. Percaya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi perbuatan. Salah satu perbuatan yang bisa kita wujudkan adalah dibaptis, mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dan yang lainnya adalah menuruti hukum-hukum Tuhan. Satu ayat lagi yang sama dengan ayat itu. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Markus menuliskan bahwa setiap orang yang tidak percaya dan tidak dibaptis tidak akan selamat. Ya. Kata selamat yang digunakan. Yohanes menggunakan kata melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah berarti masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya setiap orang yang tidak percaya dan tidak mau dibaptis, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, pelajaran yang sangat keras bagi kita. Nah, oleh sebab itu, ini adalah sebuah teguran kepada kita, khususnya kelas 7. Di usia kalian saat ini dapat dikatakan bahwa kalian mengerti tentang Alkitab. Ya. Dapat mengerti tentang hal-hal rohanian. Oleh sebab itu umur-umur seperti inilah sudah cocok untuk dibaptis. Itulah sebabnya pelajaran tentang baptisan dibuat di kelas 7. Nah, sekarang kita melihat satu kisah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam Kisah 19 ayat yang keempat. Ya. Silakan buka Alkitab kita dalam Kisah 19 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ya. Baptisan saat itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah,
saat itu pembaptis yang paling terkenal bernama Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya namanya pun pakai istilah pembaptis. Dalam bahasa Inggris, John the Baptist. Dalam bahasa Indonesia, Yohanes Pembaptis. Karena dia punya gelar, punya pekerjaan sebagai seorang yang membaptis. Tetapi dalam baptisan yang dilakukan, baptisan itu dilakukan untuk pertobatan. Baptisan yang sangat bagus. Tetapi baptisan yang dilakukan oleh Paulus ini adalah baptisan pertobatan dan menerima Yesus. Ya, tulis perbedaannya. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Baptisan yang dilakukan oleh Paulus adalah baptisan menerima Yesus. Oleh sebab itu, saat ini yang kita lakukan adalah baptisan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, sekarang sudahkah kita mengambil Yesus sebagai juru selamat kita? Ya. Baik, singkat saja pelajaran kita hari ini. Saya minta kalian catat di buku catatan kalian, lalu foto. Ketika kalian sudah foto, kirimkan ke Google Classroom. Ya. Lalu ketika kalian sudah kirim ke Google Classroom, kalian juga punya tugas. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sudahkah kalian dibaptis? Ya. Yang kedua, kalau sudah atau belum, kenapa kalian pilih dibaptis? Yang ketiga, kalau belum, kapan kalian mau dibaptis? Berarti yang pertanyaan nomor 3 tidak perlu dijawab bagi yang sudah dibaptis. Setelah kalian menjawab, kalian silakan foto lalu kirimkan ke Google Classroom. Kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, memberikan kami sebuah pelajaran yang begitu penting mengenai baptisan. Bahwa kami sebagai umat-umat Tuhan harus dibaptis. Karena kami adalah orang-orang yang menyatakan dirinya bertobat dan membutuhkan pengampunan. Bantu kami agar kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.